Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nadil Putra. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja seperti biasanya. Oke, di tangan saya sudah ada Samsung J1AC. Ini datang kondisinya mati total, dan kata si pemilik itu kerusakannya tidak bisa dicas. Nah, ini saya mau tes dulu untuk kondisi sebenarnya. Nah, saya tembak dulu untuk baterainya. Saya kejut pakai power supply biar ada tegangan untuk baterainya. Oke, saya pasang dan coba saya cas ya. Ini kabelnya tersambung dengan power supply. Dan ketika saya lihat di power supply itu tidak memperlihatkan tegangan dari pengecasan ini ya. Artinya HP-nya memang benar, pengecasannya itu tidak jalan. Oke, langsung saja saya bongkar. Untuk Samsung J1AC ini membukanya tetap dari depan atau membongkar layar. Ini posisinya udah retak, jadi harus hati-hati. Kalau enggak hati-hati, layarnya bisa mati ya. Nah, untuk alat yang saya gunakan itu sangat sederhana ya, menggunakan alat yang lentur dan tipis. Dan ini saya gunakan TS dari tablet Advan, karena itu TS dari tablet Cina biasanya itu lentur ya. Jadi saya gunakan untuk pembukaan LCD atau baterai. Nah, ini sudah tercopot dan pojoknya pun udah terpisah. Ini ya, udah copot. Tapi nggak apa-apa, itu aman ya. Karena ini hanya gompelan pada ujungnya aja, tidak mempengaruhi LCD. Nah, sekarang saya buka untuk baut-bautnya. Samsung J1AC ini bautnya ada 4 ya. Iya, ada 4. Ada 5, satu di bawah atom ini ya, atom yang di tombol kembali. Nah, ini sudah terbuka dan ternyata konektor casnya sudah agak berkarat ya, dan ini juga sepertinya udah pernah diganti sebelumnya. Oke, langsung saja saya akan ganti konektor pengecasannya. Saya cari dulu untuk gantinya ya, barangkali saya nggak punya. Aduh, tapi untuk konektor J1AC atau J2 Prime itu saya selalu ready banyak, jadi nah ini saya pasti punya ya. Nah, sebelum dipasang seperti biasa diolesi fluk dulu, kemudian kaki pada pin-pin konektor yang baru itu harus dilapisi dengan solder. Tujuannya itu agar mudah menempel, juga setelah menempel itu bisa awet ya. Karena kalau ada konsumen datang servis HP kemudian jadi, kalau hasilnya awet itu insya Allah dia juga akan senang ya, akan puas dengan pelayanan kita. Jadi usahakan kalau servis HP itu yang perkiraannya itu awet ya. Kalau LCD saya biasa untuk tipe-tipe J1AC, J2 itu saya menyarankan ke konsumen itu tidak usah ya. Saya jelaskan dulu per detailnya sampai detail, jangan sampai kecewa karena sebagai teknisi yang saya tahu itu kalau LCD tipe-tipe J1AC, J2, J5, J3 itu kalau udah gantian kualitasnya itu sangat ambiar ya. Jadi ya, sebelum kita mengganti ada baiknya kita itu konfirmasi dulu ke konsumen agar tidak kecewa dengan hasilnya. Kalau konsumen
tetap mau ingin menggantinya, nah berarti dia setuju dengan resikonya, yaitu resikonya kualitas kurang bagus, LCD tebel, dan efeknya mudah retak. Begitu ya. Oke, lanjut lagi ke pembahasannya. Pembahasan servis HP yang sedang saya kerjakan ini ya. Ini konektor Samsung J1AC. Setelah terbuka pin-pin dari konektor yang di mesin juga saya tidak lupa untuk memberikan ulang solder, timah solder, agar kaki-kakinya itu bersih kembali. Setelah sudah oke, ya lanjut dipasang. Ya, pemasangannya seperti ini ya, menggunakan blower. Bagi teknisi pemula juga insya Allah pasti bisa memasang konektor cas. Beda dengan pemasangan IC ya, karena kalau pemasangan IC itu agak rumit, butuh ketelatenan, kesabaran, dan butuh keahlian dalam cetak pasang kaki-kaki yang ada di IC ataupun di papan PCB atau papan mesinnya ya. Oke, setelah sudah terpasang, kembali untuk mensolder ulang kaki-kaki dari pin konektor yang ada di mesin ataupun yang ada di konektornya. Jadi kaki-kakinya itu udah menyatu, kita olesi lagi dengan timah solder yang baru ya, biar kenceng, awet, dan tahan lama. Nah, setelah sudah oke, saya bersihkan dulu ini bekas-bekas lemnya, karena kemungkinan sebelumnya sudah pernah ganti konektor, jadi ada bekas lem untuk bekas bongkar pasangnya ya. Karena setelah ini juga saya ini akan mengelem kembali untuk LCD-nya. Oke, karena saya sudah yakin, sudah pasti oke, jadi saya tanpa mengetesnya terlebih dahulu, saya langsung pasang aja ini mesinnya ke casing ya, dan saya pasang untuk seperti semula. Ini tombol kembalinya, ada casingnya juga ya, saya pasang kembali. Dan tidak lupa untuk berhati-hati dan tidak terburu-buru ya, jangan sampai ada yang lupa terpasang, karena sebagian teknisi kalau ada kelupaan dalam pemasangan sampai ketinggalan itu kadang konsumennya itu langsung berpikir negatif ya. Dia pikir itu komponen yang hilang, entah itu baut atau apa sebagiannya, itu mikirnya itu kita oplos ya, padahal kita itu lupa dalam pemasangannya. Nah oke, untuk LCD kan biar tidak bongkar pasang lemnya, jadi saya tes dulu. Setelah saya ganti konektornya, saya coba kembali untuk pengecasannya. Nah, di power supply sekarang sudah menunjukkan adanya nilai konsumsi arusnya, yang artinya insya Allah pengecasan sudah berjalan. Nah, tadi sudah terlihat ya, sekedipan itu ada gambar lambang baterai, artinya ngecas sudah jalan tapi baterainya itu masih kosong. Nah, kalau sudah dipastikan pengecasannya sudah oke, maka untuk langkah selanjutnya saya menerapkan semua komponennya seperti semula. Dan ini saya cukup mengelem ulang untuk LCD-nya ya, karena baut-baut dan mesin-mesin sudah terpasang. Untuk pengeleman kita tidak usah banyak-banyak, cuma kita kasih di pinggir-pinggirnya aja ya. Tujuannya itu agar ketika suatu saat HP ini servis kembali, bongkarnya itu tidak begitu sulit ya. Karena meskipun lemnya sedikit juga tetap LCD-nya kuat menempel. Jadi beda dengan lem-leman dari pabriknya. Kalau pabrik itu biasanya bukan menggunakan lem ya, kayak seperti pelengket double tip, jadi mudah copot. Kalau udah di lem ulang itu meskipun sedikit tetap kuat ya.
Nah, oke, setelah sudah saya lem, sudah saya rapikan, saya coba kembali untuk pengecasannya. Nah, coba saya bersihkan dulu ini, tadi nggak jalan ya. Nah, sekarang sudah ada nilai di power supply-nya, karena ini kabel USB-nya itu saya tersambung dengan power supply. Nah, ini baterainya sudah menunjukkan 0%, artinya ngecas oke. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini aja karena baterainya lowbat ya. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.